Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Atina Rahmatul Fajriyah. Di sini akan membuat video tutorial mengenai uji nilai korelasi, nilai regresi, dan juga t-test menggunakan aplikasi Stata. Simak videonya baik-baik ya. Oke teman-teman, sebelum memulai, pastikan kalau kalian sudah menyiapkan file data untuk diuji nantinya. Nah, di sini saya menyiapkan file Excel berupa satu variabel X dan satu variabel Y, di mana variabel X di sini adalah jarak kehamilan dan variabel Y-nya adalah berat badan bayi. Nah, langsung aja kita buka aplikasi Statanya. Nah, sudah terbuka. Setelah terbuka, kita klik File, lalu kita import file Excel tadi. Kita klik Browser, lalu klik file yang akan dimasukkan. Nah, jangan lupa untuk mencentang bagian Import First Row as Variable Names. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul. Jangan lupa juga untuk merename name labelnya. Di sini kita unlock dulu. Lalu jarak kehamilan ini karena variabel X kita ganti jadi X. Lalu berat badan bayi kita ganti menjadi variabel Y. Nah, sudah selesai merename, kita masuk ke uji normalitas. Di bagian komen, kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah SKTest spasi, kita klik variabel X, kemudian enter. Nah, di bagian sini sudah muncul, diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,7427, dan berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa uji normalitas dari variabel X atau jarak kehamilan itu terdistribusi secara normal. Jadi sebelumnya untuk uji normalitas itu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah p-value harus lebih dari 0,05 agar berdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya kita juga akan uji normalitas variabel X dengan rumus yang sama, yakni SKTest spasi, kita klik variabel Y, lalu enter. Nah, sudah diketahui teman-teman bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,5803, yang berarti bahwa variabel Y atau berat badan bayi itu terdistribusi secara normal juga. Selanjutnya, setelah kita sudah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji korelasi dengan rumusnya PW char double R spasi, klik variabel X, kemudian klik juga variabel Y, lalu koma, klik shift, dan tekan enter. Nah, di sini muncul nih teman-teman untuk uji korelasi. Sebelumnya udah tahu belum apa syarat dari uji korelasi? Nah, aku kasih tahu kalau syarat dari uji korelasi yakni nilai p-value kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Dan sebaliknya kalau nilai p-value lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari kedua variabel. Nah, dari data yang sudah kita uji, diketahui bahwa nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,9594 dan nilai signifikansinya itu sebesar 0,000, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel X atau jarak kehamilan dan variabel Y berat badan bayi dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan uji regresi. Kita akan melakukan uji regresi, teman-teman.
langsung aja kalau nilai uji regresi itu kayak gimana. Kita klik bagian statistik di atas ini, lalu klik linear models and relate, kemudian klik linear regression. Nah, untuk dependent variabelnya kita klik Y, lalu independent variabelnya kita klik X, kemudian oke. Kita bisa mengetahui bahwa variabel Y atau berat badan bayi itu mampu dijelaskan sebanyak 92% melalui variabel X atau jarak kehamilan, dan sisanya itu sebesar 8%. Sisa dari 92% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau di luar jarak kehamilan. Mungkin contohnya seperti usia ibu atau berat badan ibu, jenis kelamin dari bayi, usia bayi saat lahir, kesejahteraan ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk t-test atau uji T, diketahui secara parsial bahwa nilai T hitungnya di sini itu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Jadi sehingga variabel X atau jarak kehamilan itu dapat mempengaruhi berat badan bayi secara signifikan. Lalu kemudian untuk f-test, di sini nilai F hitung dengan degree of freedom regression-nya 1 dan degree of freedom residualnya 8 itu memiliki nilai sebesar 92,57 dan nilai probability F-nya itu sebesar 0,000 yang juga kurang dari 0,05. Berarti secara simultan variabel jarak kehamilan itu juga berpengaruh signifikan terhadap berat badan bayi. Lalu dari uji yang sudah kita lakukan ini apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulan dari hasil analisis pengaruh jarak kehamilan dan juga berat badan bayi itu adalah uji normalitasnya menunjukkan bahwa variabel X dan Y itu terdistribusi secara normal karena nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, dan selanjutnya hasil uji normalitas juga dapat menentukan nilai uji korelasi yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel X dan Y akibat nilai signifikannya kurang dari 0,05. Begitupun melalui uji regresi, diketahui bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y baik secara parsial maupun simultan. Nah, variabel jarak kehamilan ini dapat menjelaskan sebesar 92% berat badan bayi dan 8% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.